Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat ini, King Sui pergi jalan-jalan dan berjalan-jalan di pegunungan terdekat dengan King Ching. Dia diseret oleh saudari perempuannya, jadi dia tidak tahu apa yang dia simpan untuknya. Namun demikian, apapun yang dia putuskan untuk lakukan, King Sui akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapannya. King Sui, apakah menurutmu anggota klan Yan akan menghadiri upacara pernikahanku? King Ching berbalik untuk bertanya pada King Sui setelah berjalan jauh ke pegunungan. Mungkin, kakak, apa kau tidak ingin mereka datang? Jika Anda tidak ingin mereka, maka saya akan menghentikan mereka datang ke pernikahan. King Sui berkata setelah jeda singkat. Tidak apa-apa, kita telah berhenti mengurusi mereka setelah kita meninggalkan kota Yan. Tapi tahukah Anda, kakek dan yang lainnya tidak punya pilihan saat itu. King Ching menghela nafas. Saya tidak peduli apakah mereka punya pilihan atau tidak. Jika mereka bisa memperlakukan Anda seperti itu saat itu, apapun alasannya, itu hanya alasan. Tidak punya kerabat lebih baik daripada punya kerabat seperti itu. Saya benar-benar berharap saya bisa membunuh mereka ketika saya punya kesempatan. King Sui menjadi marah semakin dia memikirkan tentang klan Yan. Dia tidak ingin membahas topik ini, tetapi dia tidak tahan lagi. Ibunya dan King Ching adalah keluarga dekatnya, termasuk anggota klan King lainnya. Adapun klan Yan, mereka tidak lebih dari orang asing di jalan yang lewat. Dia berharap ayahnya ada di sana, tetapi dia tidak menyangka dia akan meninggalkan dunia ini sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertemu muka dengannya. Sambil mendengarkan dengan cermat kata-kata King Sui, King Ching senang menyadari bahwa dia dicintai dan dirawat oleh keluarga dekatnya. Wajahnya berbinar saat dia merasakan kepuasan di hatinya. Dia memandang King Sui dengan ekspresi ceria dan berkata, "Saya sangat beruntung memiliki adik laki-laki seperti Anda." Mengapa tiba-tiba ada kata-kata sentimental? Kita adalah saudara kandung, dihubungkan oleh darah. Itu tidak akan pernah berubah dimanapun kita berada. Ucap King Sui tertawa lembut. Tidak ada, aku hanya merasa sangat bahagia, itu saja. Apakah kamu bahagia karena kamu akan segera menjadi pengantin? King Sui terkekeh menggoda. Dasar anak nakal, jangan menggodaku seperti itu. King Ching menindaklanjuti dengan cepat saat dia menjadi malu dengan kata-katanya. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. Kak, Guo Polu adalah orang yang hebat. Setidaknya lebih baik dariku, menurutku. Keesokan harinya, anggota klan King terbang menuju negeri Yanjiang berturut-turut. Jumlah tunggangan terbang memadai, jadi jumlah orang yang pergi ke kota Yan tidak menjadi masalah. Item yang dibuat untuk menahan kekuatan angin terbukti berguna lagi. Kali ini, anak-anak menggunakannya saat mereka menaiki binatang terbang dalam perjalanan ketinggian. Jadwal mereka untuk perjalanan ini dibatasi secara ketat pada perjalanan pada siang hari dan istirahat pada malam hari. Mereka akan mampir ke kota untuk pit stop, dan jika mereka bisa menjauh dari berkemah di alam liar, mereka akan melakukan hal itu. Bertemu dengan binatang iblis di alam liar adalah masalah sepele bagi orang dewasa, tetapi mereka lebih memperhatikan anak-anak. Mereka mungkin akan terkejut jika bertemu salah satunya selama mereka tidur. Rombongan keliling sedikitnya terdiri dari 30 orang, termasuk 8 anak. Untuk memecahnya, kelompok ini terdiri dari anak-anak King Sui, anak-anak King Zin, Luan Luan, Yu Chang, dan anggota yang lebih tua dari klan King yang melakukan perjalanan dalam perjalanan ini ke negeri Yanjiang. Negara umum. Mereka akhirnya mencapai ibu kota negara umum. Meskipun King Sui tidak menghabiskan banyak waktu di benua Green Cloud, dia masih bisa mengingat sebagian besar nama negara di antara 81 negara di benua itu. General Country adalah salah satunya.
Dia bisa mengingatnya dengan jelas karena negara Yanjiang tidak jauh dari rumahnya, dan namanya mudah diingat. Senja semakin dekat, dan King Sui memutuskan untuk mencari penginapan bagi seluruh keluarga untuk menginap. Penginapan yang dia pilih punya nama sederhana yang mudah diingat juga. General Inn, Mingyue. Bagaimana asal nama negara umum? King Sui berdiri di depan penginapan dan bertanya pada Changhai Mingyue sambil tersenyum. Menurut legenda, warisan negara umum telah diwariskan sejak lama, menjadikannya negara tertua dan paling kuno di benua Green Cloud. Dahulu kala, klan sekte bukanlah yang terkuat di dunia 9 benua. Kaisar dinasti memegang kekuatan absolut di dunia, dan negara umum dikatakan sebagai benteng militer paling kuat saat itu. Setelah bertahun-tahun, General Country masih menjadi area yang paling terpelihara di benua itu. Negara-negara lain telah mengalami perubahan yang luar biasa dan bahkan namanya diubah beberapa kali. Changhai Mingyue menjelaskan sambil melirik ke arah struktur kuno General Inn. Peringkat kekuatan negara umum di benua Green Cloud hanya biasa-biasa saja. Negara ini telah bersikap rendah hati dalam semua aspek dan urusan. Jarang ada rumor tentang negara umum, yang membuat keingintahuan King Sui lebih dari apapun. Berdasarkan nama penginapannya saja, ini pasti penginapan yang diperuntukkan bagi pihak berwenang dan pejabat di negara umum sejak lama. Ketika para pelayan melihat sekelompok 30 orang mulai dari anak-anak hingga orang tua memasuki penginapan, mereka tahu bahwa mereka adalah keluarga, mungkin dari klan kaya berdasarkan pakaian mereka yang mewah dan aura yang berbeda. Membawa seluruh keluarga untuk migrasi dianggap normal di dunia 9 benua. Kebanyakan orang hanya akan melakukan itu jika mereka tidak dapat bertahan di rumah mereka sebelumnya, atau mereka berencana untuk pindah dari kota yang lebih kecil ke tempat yang lebih besar untuk tinggal. Dalam kebanyakan kasus, keluarga besar akan memiliki penjaga untuk menjaga mereka aman dari bahaya, tetapi klan King tidak memilikinya, membuat mereka tampak seperti sekelompok orang yang terbuang. Ini terlepas dari pakaian mewah di setiap anggota klan King. Bagaimanapun, orang miskin masih mampu berpakaian mencolok untuk mendapatkan reaksi positif dari publik. Mereka yang memiliki sedikit kekuatan dan kekayaan bisa mempekerjakan ratusan dan ribuan pengawal, dengan jumlah minimal 10. Kelompok King Sui memiliki anak dan wanita, jadi kebanyakan orang akan merasa cemas saat melihat keluarga besar tanpa penjaga sama sekali. Tentu saja, King Sui tahu itu dengan sangat baik. Dia berbalik untuk melihat wanita di sampingnya. Mereka semua sangat menarik, yang hanya bisa berarti masalah bagi keluarga. Akan lebih aneh jika publik tidak memiliki perilaku gelisah setelah melihat beberapa wanita memikat bepergian ke tempat yang tidak dikenal seperti ini. Kekuatan supremasi jahat akan selalu mengintai di setiap sudut benua. Semakin kuat kekuatan ini, semakin hedonis jadinya. Orang-orang ini memiliki pilar dukungan yang kuat di bagian lain negara yang tidak akan berhenti menyebabkan kejahatan dan kehancuran kepada orang lain tanpa alasan apapun. Beberapa orang mampu bertindak sembrono selama sisa hidup mereka sementara hidup dalam bayang-bayang orang yang akan melindungi mereka. Karena uang dan kekuasaan, para pelaku kejahatan ini dapat menyerang orang lain di siang hari, merampas wanita yang sudah menikah dan bahkan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap wanita yang tidak bersalah tersebut tanpa konsekuensi apapun. Su Yanglong sedang minum anggur dengan 3 pemuda lainnya di General Inn. Dia adalah seorang putra yang boros dari sebagian generasi muda di negeri umum yang memegang kekuasaan General Manor di tangannya. Karena itu, hidupnya mudah. Dia memiliki semua yang dia inginkan, kekayaan, pengawal, dan wanita. Jika dia menginginkan seorang wanita, terlepas dari status perkawinannya, dia akan selalu mendapatkannya sebagai miliknya tanpa gagal. Banyak orang memanggilnya iblis di belakangnya karena tindakan tidak tahu malu ini. Kakeknya adalah tuan ketiga dari General Manor. Tidak ada yang berani memprovokasi General Manor di General Country karena pengaruh mereka. Bahkan jika seseorang diintimidasi oleh anggota General Manor, mereka tidak akan mengintipnya.
Jika mereka mengutuk di depan Zhu Yanglong bahkan sedikit pun, mereka akan segera disingkirkan. Dan karena alasan ini, dia juga disebut sebagai iblis. Tentu saja, tidak ada yang cukup bodoh untuk memanggilnya seperti itu di hadapannya. Mereka adalah banyak orang di dunia, jadi meskipun Zhu Yanglong menggertak satu orang secara acak setiap hari, dia baru saja menyentuh puncak gunung es. Dia juga tidak pernah menyebabkan masalah nyata pada klannya. Namun, dalam beberapa hari terakhir ini, dia murung karena dia tidak bisa ereksi dari wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu. Para tabib berkata bahwa dia terlalu kelelahan, dan dia butuh istirahat, yang mana itu lebih perlu dikhawatirkan. Zhu Yanglong memanggil teman-teman amoralnya yang biasa ke General In dengan harapan dapat menghilangkan masalahnya. General In adalah properti utama General Manor. Meskipun ini bukan bisnis industri klan Zhu, mereka diizinkan untuk tinggal dan makan di sini secara gratis. Pada saat itu, sekelompok besar orang masuk dari pintu masuk. Ada pria dan wanita dalam kelompok tersebut, serta orang tua dan anak-anak. Ketika Zhu Yanglong melihat seorang wanita yang memikat dengan gaun ungu menggendong seorang gadis lembut di pelukannya, dia mulai merasa gelisah di dalam hatinya. Matanya berbinar lebih jauh ketika dia melihat beberapa wanita lagi mengikuti di belakang saat mereka berjalan dekat di dalam grup. Tuan Muda Zhu, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak wanita cantik dalam hidupku. Yang di masa lalu tidak seberapa dibandingkan dengan yang saya lihat sekarang. Ucap seorang pria muda kurus dengan hidung bengkok berbicara kepada tuannya. Tuan Muda Zhu, orang-orang ini sepertinya bukan dari negara ini. Mereka pasti sebuah keluarga, jadi saya pikir kita harus berhati-hati dengan rencana kita, ucap pemuda lain yang tampak seperti cendekiawan yang lemah dengan suara lembut. Terlepas dari itu, tidak ada yang bisa menghindari genggamanku setelah mereka memasuki negara umum. Aku akan menyesal selama sisa hidupku jika aku membiarkan mereka pergi begitu saja. Zhu Yanglong mengungkapkan senyum sinis saat dia berkata dengan nada main-main. Tong Liang, pergi ke dapur. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Gunakan semua bubuk obat itu jika Anda bisa. Zhu Yanglong meneguk secangkir anggur dengan gembira begitu dia selesai memerintah bawahannya. Kelompok yang telah melewati mereka adalah King Sui dan anggota keluarganya. Ketika dia memperhatikan perhatian yang dia dapatkan dari orang-orang itu, dia mengabaikan mereka. Perasaan spiritualnya semakin tajam seperti biasanya, dan dia tidak merasakan apapun yang dapat menjadi ancaman besar bagi dirinya dan keluarganya. Dia memperhatikan mereka di lantai 3 sebelum melanjutkan ke lantai 4. Setiap lantai telah dipartisi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang dapat dipesan dengan bagian lain untuk sekelompok besar orang. King Sui mengambil sisi kiri ruangan yang terdiri dari sekitar 30 subbagian, yang lebih dari cukup untuk menampung 30 anggota keluarganya di dalamnya. Setelah menyelesaikan urusan kamar mereka, mereka pergi ke meja makan di luar untuk makan. Kamar mereka terlalu kecil untuk mendapatkan makanan keluarga yang memadai. Ada aula di luar kamar mereka, tetapi itu terlalu kecil untuk menampung semua orang untuk tempat makan. Namun, hanya ada cukup ruang bagi mereka untuk duduk dan mengobrol dengan santai. Kirimkan hidangan terbaikmu. Jika kami membutuhkan lebih banyak, silakan kirim lagi. King Sui membuat pesanan besar ketika dia melihat beberapa pelanggan makan di daerah tersebut. Karena mereka sudah berada di negara baru ini, mereka memutuskan untuk mencoba makanan lokal dan menikmati makanan mereka. Pelayan mengambil pesanan mereka dan turun. Semua orang mengobrol sementara mereka menunggu hidangan disajikan. Ayah, kapan akan mencapai kota Yanjiang? Qin Ying duduk di samping ayahnya dan bertanya dengan lembut. Kita akan sampai di sana lusa. Kenapa? Kamu merasa sakit? King Sui menundukkan kepalanya dan bertanya pada Qin Ying dengan lembut. Perjalanan mereka berlangsung dengan kecepatan sedang karena mereka membawa anak-anak. Tidak, aku hanya bertanya. Saya merasa kita telah melakukan perjalanan cukup jauh dari rumah. King Sui tersenyum dan mengusap kepala Qin Ying. Ini adalah perjalanan pertamanya jauh dari rumah,
dan dia tampak sangat bersemangat. Dalam beberapa saat, lusinan pelayan naik berturut-turut, masing-masing memegang 2 piring. Piring-piring itu diletakkan di atas nampan yang dilapisi sutra kuning. Para pramusaji mulai meletakkan piring di tengah meja. Uap mengepul dari piring, dan aroma yang sedap menyebar dengan cepat ke hidung mereka. Meskipun King Sui berpikir bahwa hidangan ini layak, setengah dari hidangan tersebut terdiri dari daging tanpa lemak, dan separuh lainnya adalah masakan vegetarian. Terlepas dari warna dan rasa hidangan, semuanya tampak menggugah selera. Sekali melihat piring dan anggota keluarga tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur karena kelaparan. Tiba-tiba, King Sui mengerutkan alisnya tetapi dengan cepat meredakan sarafnya setelah itu. Anak-anak semua mengeluarkan air liur meskipun dia telah membuatkan hidangan lezat untuk mereka di rumah. Akan tetapi, hidangan apapun yang layak mengeluarkan air liur akan langsung menjadi favorit anak-anak, terlepas dari makanan atau rasanya. King Sui dengan cepat mengambil sebagian dari piring dan menempatkannya ke dalam mangkuk anak-anaknya. Setelah itu, dia memanggil semua orang untuk mulai makan selagi hidangan masih hangat. Beberapa anggota keluarga langsung mengerutkan kening sebelum menggigit. Mereka baru mulai makan setelah melirik King Sui, yang tampak tenang dan tidak terganggu oleh makanannya. King Sui tahu bahwa seseorang telah mencemari makanan mereka dengan obat tidur yang hanya akan menunjukkan keefektifannya setelah 1 jam. Tubuh mereka tidak akan disakiti, tetapi mereka akan ditidurkan setidaknya selama 2 hari. Obat-obatan itu tidak berasa dan tidak berwarna, tapi itu tidak cukup untuk membodohi indera spiritual King Sui untuk mendeteksi zat-zat itu di piring. Namun, dia tidak takut dengan efek obat itu, jadi dia makan makanannya seperti semuanya normal. Dia ingin tahu orang seperti apa yang akan melakukan hal nekat seperti itu kepada keluarganya. Jika mereka cukup bodoh untuk melakukan hal-hal seperti itu, mereka harus bersiap untuk konsekuensi yang telah dia rencanakan untuk mereka. Tentu saja, dia sangat marah, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Obat-obatan itu tidak beracun, yang berarti pelakunya telah menargetkan para wanita selama ini. Semakin dia memikirkan tindakan tak tahu malu para pelaku, semakin hatinya dipenuhi dengan api amarah yang intens. Sebelum mereka menyadarinya, 1 putaran hidangan disajikan. Anggota klan King melahap makanan dengan gembira meskipun beberapa menyadari bahwa ada zat aneh di piring. Efek obat itu memang kuat, tetapi tidak membahayakan tubuh mereka. Namun, beberapa dari mereka bahkan tidak dapat menahan efek obat setelah mereka memakan beberapa gigitan makanan. Terlepas dari efek obat tersebut, diperlukan waktu lebih lama agar obat mendapatkan efek penuhnya. Itu mungkin akan berpengaruh setelah mereka selesai makan. Bahkan jika mereka telah terkena obat tidur, King Sui memiliki kemampuan untuk menghilangkan obat tersebut dalam sistem mereka. Hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka adalah ditidurkan sepanjang malam sebelum bangun di pagi hari. Makanan yang dimakan King Sui turun ke perutnya dan efek obatnya langsung terbakar. Penghancuran racun dilakukan secara otomatis karena tubuhnya praktis kebal terhadap segala jenis racun. Selain itu, energi alamnya cukup efektif dalam memberantas efek tidur dari racun yang tidak ortodoks segera setelah obat memasuki sistemnya. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan makanan mereka karena itu adalah kelompok besar yang makan bersama. Langit saat itu juga masih biru. Setiap orang meluangkan waktu untuk makan dan mengobrol satu sama lain. Beberapa lebih suka mendengarkan sambil menyantap makanan mereka, dan beberapa lebih suka bermain dengan anak-anak daripada mengobrol dengan yang lain. Waktu berlalu perlahan, dan King Yu adalah yang pertama tertidur. Tidak ada yang memperhatikan ada yang salah tentang dia, karena anak-anak cenderung tidur lebih awal daripada orang dewasa. Namun, ketika semua anak akhirnya tertidur, yang lain menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini. Setelah beberapa saat, yang lain mulai merasa pusing karena mereka saling memandang dengan bingung. Mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan piring sebelum mereka beralih ke King Sui dengan ekspresi terkejut.
King Sui menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi menggelengkan kepalanya setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian pada saat itu, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Sejumlah pemuda sudah berada di tangga, dan King Sui segera tahu bahwa merekalah pelaku di balik obat tidur. Pada saat ini, hampir setengah dari anggota King Clan telah menyerah pada efek obat tersebut. King Sui mengambil King Yu dengan cepat, sementara anak-anak lain sudah tertidur di kursi berkaki tinggi yang terbuat dari kulit binatang. Kursi-kursinya cukup nyaman, jadi King Sui memutuskan untuk membiarkan mereka tidur di kursi untuk saat ini. Hahaha, pemimpin pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Pandangannya tertuju pada para wanita yang tetap duduk di kursi mereka karena ketidakmampuan mereka untuk berdiri tegak. Ye Jiange, Chang Hai Mingyue, dan Di King merasa tidak nyaman, tetapi mampu menahan efek obat tersebut. Meski baik-baik saja, mereka tetap duduk dan mengikuti arus situasi saat ini. Mereka tidak menggerakkan satu otot pun, juga tidak mengeluarkan suara. "Kamu siapa?" ucap King Sui mengerutkan kening saat dia melihat pria muda tercela di depannya. "Anda tidak harus tahu siapa kami. Siapa Anda pasti akan lebih menarik," ucap pria muda itu memandang King Sui sebelum menoleh untuk melihat anggota lain dari klan King. Senyumannya menjadi lebih sinis saat dia mengamati orang lain di ruangan itu. "Kaulah yang meracuni kami." King Sui sudah tahu yang sebenarnya, tetapi bersikeras meminta mereka untuk mendapatkan sedikit informasi. "Bagaimana perasaan Anda sekarang? Katakan padaku, dari mana asalmu, dan apa yang kamu rencanakan di negara umum?" Pemuda itu tetap tersenyum saat dia menanyakan pertanyaan ini dengan sikap tenang. "Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan penawarnya sekarang." "Kau ingin bermain-main denganku?" ucap King Sui berdiri dan bergoyang sebentar sebelum duduk dan sebelum dia marah pada pemuda yang tersenyum itu. "Haha, bermain denganmu. Terlepas dari siapa Anda, selama Anda berada di negara umum, Anda harus mengikuti peraturan kami sekarang. Tidak ada orang yang aku, Su Yanglong, tidak bisa hancurkan. Wanita yang Anda miliki di sana cukup cantik. Bahkan jika aku mati karena membinasakan mereka malam ini, aku akan menyambut kematian dengan tangan terbuka. Ancaman Anda tidak berguna bagi saya. Bahkan jika Anda mendapat dukungan dari seorang kaisar yang maha kuasa, itu tidak berguna," ucap Su Yanglong dengan semangat sambil mengatupkan giginya dengan kekuatan yang berlebihan. "Su Yanglong, kami dari ibu kota benua. Apakah kamu tidak takut aku akan menghancurkan klanmu jika kamu melakukan tindakan sembrono terhadap kami?" ucap King Sui tidak peduli jika Su klan mendapat dukungan dari klan aristokrat atau sekte bergengsi. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk meluapkan amarahnya pada Su Yanglong. Jika dia harus bertindak seolah-olah dia terkena obat tidur, dia harus berusaha untuk berpura-pura terpengaruh. Tetapi dia tidak berharap untuk melihat monster seperti ini yang telah terjadi pada pemuda itu. Dia memiliki rasa lapar yang tak terpuaskan akan nafsu dan wanita. Ibu kota benua. Haha, kekuatan apa yang ada di ibu kota benua? Mereka masih akan berada dalam genggaman Jenderal Manor meskipun mereka datang ke negara ini untuk mencari masalah. Dan di sini saya pikir Anda adalah semacam klan aristokrat yang tersembunyi. Anda hanya mengambil ibu kota benua sebagai penyamaran untuk berkeliaran di sekitar negara asing. Su Yanglong berkata dengan percaya diri seolah-olah dia bertekad bahwa King Sui tidak dapat menimbulkan ancaman baginya atau Jenderal Manor. Su Yanglong sangat lega mengetahui bahwa King Sui dan keluarganya berasal dari ibu kota benua Green Cloud. King Sui tahu bahwa Su Yanglong akan menurunkan kewaspadaannya jika dia menyebutkan bahwa dia berasal dari ibu kota benua. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik dari pria tercela ini, dan dia bukanlah ancaman nyata bagi King Sui karena dia hanyalah seorang kultivator bela diri dengan kekuatan seorang Saint bela diri awal. Seorang putra yang boros dengan kekuatan Saint bela diri awal di generasi yang begitu muda seharusnya tidak lebih dari beberapa tahun lebih tua dari King Sui sendiri. King Sui lebih ingin tahu tentang aliansinya, dan kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Bagaimanapun,
King Sui sekarang mengerti mengapa tidak pernah ada kelompok dari benua lain yang akan mencoba kudeta dan menaklukkan benua Green Cloud. Alasannya cukup mendalam karena ada orang dengan kekuatan tak terbantahkan yang tersembunyi di negara-negara di benua yang tampaknya lemah. Mereka akan selalu bersikap rendah hati, tetapi mereka tidak akan menahan kekuatan mereka jika situasi mengharuskan mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dia juga memahami kompleksitas negara umum, dan sampai batas tertentu, benua Green Cloud juga. Namun, dia masih bingung bagaimana dia akan berakhir dengan masalah sepele seperti ini dengan King Clan. Terlepas dari itu tidak masalah lagi. King Sui telah memutuskan untuk membalas tidak peduli kekuatan apa mereka. Dia memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa, dan yang paling penting, dia memiliki ulat sutra emas menggigit sumsum di Blood Essence Pool yang terletak di Central Palace-nya. Ulat sutra itu tumbuh lebih kuat meski tidak tumbuh lebih besar. Kilatan emas dari ulat sutra lebih megah dan bersemangat dari sebelumnya. Selain itu, King Sui juga mengembangkan komunikasi telepati yang lebih dalam dengan ulat sutra, membentuk ikatan yang mendalam antara dirinya dan makhluk ganas itu. Su Yanglong, masih ada kesempatan bagimu untuk menghentikan apapun yang kamu lakukan. Serahkan penawarnya dan Anda akan mendapat kesempatan untuk hidup. Aku juga tidak akan memintamu untuk bertanggung jawab atas insiden hari ini, teriak King Sui sambil berjuang untuk berdiri. Tidak perlu berteriak, tidak ada yang akan campur tangan ketika saya berurusan dengan kalian di negara umum. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan wanita selain Anda. Mereka terlalu cantik, dan Anda tidak pantas memilikinya untuk diri Anda sendiri. Wanita adalah sumber masalah. Anda seharusnya menyadari bahwa hari ini akan datang suatu hari nanti, ucap Su Yanglong mendekati Ye Jiange yang paling dekat dengannya. Jika dia bisa menaklukkan wanita surgawi seperti dia, bahkan jika dia akan segera mati, itu semua tidak sia-sia. Tentu, wanita adalah sumber masalah. Tapi kaulah yang mencari kematianmu sendiri. Di tengah pidatonya, dia tiba-tiba merasa gelisah dan langsung melepaskan aktingnya. King Sui kembali ke dirinya yang normal dan menembakkan beberapa jarum kotstel ke arah daerah dantian para pelaku. Pupu, suara lembut namun berbeda terdengar, seperti plastik yang tiba-tiba meledak berkeping-keping. Daerah dantian mereka ditusuk dalam sekejap, menyebabkan orang-orang yang menyedihkan itu menjerit kesakitan. Menghancurkan dantian mereka berarti bahwa budidaya mereka telah lumpuh juga. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit yang menyiksa secara fisik maupun mental. Berteriak lagi dan aku akan membuatmu menghilang segera. King Sui berkata dengan tenang. Semua orang duduk kecuali beberapa anak. King Sui telah menghitung waktunya dengan sempurna dengan valet jade pendant, yang bukan hanya aksesori, tetapi terutama dapat digunakan untuk menghilangkan racun, meskipun tidak secara instan untuk obat yang tidak berwarna dan tidak berbau seperti yang baru saja mereka konsumsi. Efek obat akan hilang dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sementara itu, King Sui mengizinkan yang lain kembali ke kamar mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Su Yanglong dan teman-temannya mengatupkan gigi dan tetap diam. Salah satu dari mereka bahkan menggigit lengan bajunya dengan erat, membasahinya dengan keringat dingin. Wajahnya pucat dan sudut mulutnya meneteskan aliran darah segar. Hari ini tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka, dan tidak mungkin King Sui membiarkan mereka pergi dengan mudah. King Sui menghadap Su Yanglong, menatap matanya dan berkata, "Bicaralah, siapa kalian?" "Kami adalah anggota dari General Manor." Su Yanglong berkata dengan enggan tanpa sedikit pun bahasa kotor. Dia merasa bahwa King Sui akan membunuh mereka tanpa pemberitahuan sedetik pun jika mereka mencoba memprovokasi dia lebih jauh. King Sui tertawa ketika dia melihat perubahan tiba-tiba pada ekspresi Su Yanglong. Pria sembrono ini takut mati lebih dari siapapun di ruangan ini. Namun, ketika Su Yanglong menyebutkan bangsawan umum, King Sui membeku beberapa saat sebelum menoleh ke arah tiga wanita di sampingnya, Ye Jiange, Chang Hai Mingyue, dan Di King. Jenderal Manor adalah komando utama dari negara umum.
Dikatakan bahwa mereka adalah klan kuno yang diwariskan dari warisan yang hebat, tetapi mereka tetap bersikap rendah hati sehingga tidak ada detail lain yang diketahui. Bagaimanapun, mereka sudah ada sejak lama di negara ini. Changhai Mingyue mengumpulkan pikirannya sebelum menjelaskan apa yang dia ketahui tentang kediaman umum kepada King Sui. Mingyue, bagaimana menurutmu tentang membunuh mereka dan memutilasi mayat mereka setelah itu? Tanya King Sui saat dia menoleh ke Changhai Mingyue di sampingnya. Orang-orang ini memang hina, tapi membunuh mereka dengan cara itu agak terlalu kotor dalam buku saya, Di King malah berbicara. Jadi, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan bebas? King Sui berkata dengan cemberut. Bagaimana kalau kita mematahkan lengan dan kaki mereka, dan membuang mereka dari lantai ini? Ucap Di King saat dia melihat King Sui dengan ekspresi serius. Kata yang bagus, King Er. Saya juga memikirkan ide yang sama. Jangan bunuh aku akan memberimu apapun. Tolong biarkan kami pergi, ucap Su Yanglong memohon belas kasihan dalam keadaan ngeri. Yang lain mengikuti dan memohon dengan suara keras. Pada titik ini, mereka percaya bahwa King Sui pasti mampu membunuh mereka tanpa belas kasihan. Terlepas dari apakah Jenderal Manor bisa menang melawan orang-orang ini dari ibu kota benua, nasib mereka sekarang ada di tangan pemuda di depan mereka. Telinga King Sui bergerak-gerak sejenak sebelum dia menoleh ke tangga sambil tersenyum. Serangkaian langkah kaki yang keras menjadi semakin terdengar, diikuti oleh puluhan pria yang bergegas ke arahnya. Pemimpin dari kelompok yang masuk adalah seorang lelaki tua dengan jubah ungu. Dia memiliki rambut putih penuh dan alis lebat di atas matanya yang menonjol, dengan hidung lebar menonjol dari wajahnya. Di samping lelaki tua itu ada beberapa tetua dan beberapa lelaki paruh baya yang kemungkinan besar adalah bawahan dari pemimpin tua itu. Kakek, selamatkan aku. Ketika Su Yanglong melihat pemimpin tua itu, dia memohon bantuan dengan putus asa. Dia hanya berbaring di samping King Sui, tidak bisa menggerakkan ototnya dengan bebas. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya sepucat kertas putih. Berbeda dengan wajahnya yang pucat, aliran darah terlihat menetes dari sudut mulutnya. Su Yanglong memiliki ekspresi menyedihkan di wajahnya saat dia terbaring dalam keputusasaan. Kamu siapa? Kenapa kamu menyakiti cucuku? Ucap orang tua itu menatap tajam ke arah King Sui, memancarkan aura niat membunuh saat dia berbicara dengan nada mengancam dan mendominasi. Cucumu, waktu yang tepat, aku tidak harus pergi berkeliling dan mencarimu. Mari kita pertimbangkan bagaimana kita harus menangani cucu Anda hari ini, oke? Ucap King Sui duduk dan menepis niat membunuh lelaki tua itu. Su Sui tahu semua tentang tindakan memalukan cucunya. Tanpa perlu memikirkan situasinya, Su Sui tahu bahwa cucunya pasti telah memprovokasi pemuda yang duduk di depannya, dan tampaknya kali ini masalahnya cukup serius. Selain itu, cucunya dipukuli sampai babak belur di General Inn, sebuah tempat yang terletak di negara umum di mana kekuasaannya mutlak. Bagaimanapun, Su Sui sangat marah. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati guru ketiga Zhu di negara umum. Jadi siapa yang mengira bahwa dia akan mempertimbangkan tindakan yang perlu diambil terhadap cucunya sendiri? Bukankah pemandangan menyedihkan dari cucunya sudah cukup? Apa yang kamu rencanakan dengan dia? Su Sui memandang King Sui dengan dingin, perlahan menghilangkan niat membunuh yang dia miliki sebelumnya. Jenderal Manor tidak pernah takut pada siapapun, dan tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu sebelumnya. Saya telah memutuskan untuk mematahkan lengan dan kakinya sebelum membuangnya dari ketinggian ini. Bagaimana menurut Anda? King Sui memiringkan kepalanya untuk melihat lelaki tua itu dan berkata dengan sangat tenang. Kamu yang memintanya. Tiba-tiba, lelaki tua itu menggeram dan melompat ke arah King Sui dengan kecepatan yang tak terduga. Dia membidik kepala King Sui dan meringkuk tinjunya dalam upaya untuk melakukan pukulan maut. Sayangnya bagi lelaki tua itu, kecepatannya yang tampaknya tak terduga terlalu lambat di mata King Sui. King Sui tetap duduk sambil melakukan serangan balik dengan tendangan tiba-tiba ke orang tua itu. Tendangan tail whip harimau.
Satu-satunya hal yang dilihat lelaki tua di depannya adalah penampakan cakar harimau sepanjang 1 meter yang dengan cepat mendekat. Tendangan itu melesat ke arahnya secara instan dan mendarat di dadanya. Buak! Akhirnya, lelaki tua itu terbunuh oleh satu tendangan itu. Sejujurnya, itu tidak mengherankan. Orang tua itu adalah orang yang memulai pertarungan, jadi King Sui secara alami tidak akan menahan diri ketika dia menendangnya sebagai pembalasan. Kekuatan lelaki tua itu kurang dari 2 bintang, yang sayangnya merupakan kekuatan semut bila dibandingkan dengan kekuatan King Sui. Tendangan itu mampu menghancurkan organ vital lelaki tua itu dengan kekuatan yang mengancam. Jika King Sui menggunakan kekuatan penuhnya, lelaki tua itu akan hancur menjadi tidak lebih dari beberapa bintik debu. Dari puncak Martial Saint ke Martial Emperor, perbedaan antara level mereka lebih besar dari kedalaman jurang alami. Dengan satu langkah, semua orang tercengang. Bahkan ketiga wanita itu memandang King Sui dengan heran. Meskipun mereka tahu bahwa King Sui sangat kuat, mereka masih merasa sedikit terkejut. Tendangan itu terlalu kuat. Orang-orang dari sisi lain semua menganga lebar, tidak dapat menerima pemandangan ini. Beberapa pria tua yang dibawa Zhu Sui bersamanya sekarang melihat King Sui dengan ekspresi tertegun. Mereka tidak pernah menyangka pemuda yang tampak tampan ini akan menjadi begitu kuat. Untuk bisa membunuh tuan ketiga Zhu Sui, dengan satu tendangan, seberapa kuat dia. King Sui dapat dengan mudah merasakan level lawannya, tetapi lawannya tidak dapat merasakan levelnya. Biasanya, para pembudidaya akan dapat merasakan level satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat melakukannya secara akurat. Bahkan jika mereka merasa bahwa pihak lain itu kuat, itu hanyalah ide kasar. Mereka tidak akan bisa menilai secara akurat bagaimana pihak lain dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki indera spiritual yang tajam yang dapat mengetahui dengan jelas. Orang dengan energi roh yang kuat juga bisa melakukan hal yang sama. Jika indera roh seseorang tidak cukup kuat, selama lawan tidak memancarkan aura yang cukup kuat, seseorang tidak akan bisa merasakan kekuatan lawannya secara akurat. Jika tidak, jika para pembudidaya dapat merasakan kemampuan satu sama lain hanya dari aura mereka, mereka tidak perlu bertarung lagi. Hanya orang-orang seperti King Sui dengan rasa spiritual yang tajam dan energi roh yang kuat yang dapat merasakan keberadaan orang-orang yang lebih kuat darinya. Orang-orang tua di hadapannya ini adalah puncak martial science dan jelas merupakan keberadaan yang kuat. Ini karena di permukaan, tidak ada martial saint di benua Green Cloud. Namun, dia sekarang tahu bahwa itu hanya penampakan, dan dalam kegelapan, bahkan ada klan tersembunyi di benua Green Cloud. Bahkan General Manor di General Country adalah eksistensi yang kuat. Siapa yang bertanggung jawab atas General Manor? Saya tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, minta orang yang bertanggung jawab untuk berbicara dengan saya. King Sui berkata kepada lawan-lawannya. Dibandingkan dia, mereka sangat lemah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas klan King saat ini. Seorang pria tua pergi dengan cepat dan King Sui tidak menghentikannya. Kamu, ceritakan tentang hal-hal di General Manor. Ucap King Sui menunjuk ke seorang pria tua pendek dan gemuk. Ya, ucap orang tua pendek dan gemuk itu sedikit gemetar. Pemuda ini mampu membunuh Zhu Sui dengan satu tendangan. Jika King Sui mendaratkan serangan padanya, dia pasti akan mati. Jenderal Manor dibentuk oleh 3 klan. Zhu Clan adalah salah satunya, dan ada 2 klan lainnya, Tai Clan dan Ji Clan. Jenderal Manor dipimpin oleh Ji Clan. Sebagai perbandingan, Tai Clan dan Zhu Clan jauh lebih lemah. Orang tua pendek dan gemuk itu memandang King Sui dan berkata perlahan. Mengapa Jenderal Manor dikepalai oleh 3 klan? Apakah kekuatan dipegang oleh salah satu klan atau apakah mereka memegang kekuasaan bersama? Di permukaan, itu seperti ketiga klan berbagi kekuatan, ucap lelaki tua pendek dan gemuk itu dengan cepat. Lalu dalam kegelapan, itu tidak benar. Mendengar kata-kata King Sui, lelaki tua pendek dan gemuk itu berkata, di masa lalu, kepala Jenderal Manor memiliki 3 anak.
Jiklan adalah garis keturunan ortodoks Jenderal Manor. Taiklan dan Zuklan dibentuk oleh anak asuh Jiklan di masa lalu. Ajaran leluhur mereka adalah bahwa ketiga bersaudara itu harus bersama-sama memimpin Jenderal Manor dan jika terjadi sesuatu, mereka harus mendiskusikannya bersama. Ini membuat King Sui merasa sangat aneh. Mengapa ajaran leluhur Jiklan seperti itu? Memang, pada masa itu, anak-anak asuh tidak dapat mengambil keputusan, bahkan jika mereka bersama dengan keturunan darah. Tapi mengapa Jiklan ingin kedua anak angkat mereka memimpin klan bersama dengan keturunan mereka? Mungkinkah agar mereka dapat membatasi satu sama lain? King Sui bingung, orang macam apa yang ada di Zuklan? King Sui tidak peduli jika lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya memperlakukan ini sebagai alat untuk membuang waktu. Guru ketiga Zhu berasal dari generasi kedua. Ada generasi yang lebih tua di atasnya dan saya tidak yakin apakah ada generasi lain dari generasi sebelumnya. Orang tua pendek dan gemuk itu berkata dengan hati-hati. Bagaimana dengan Taiklan dan Jiklan? Orang tua pendek dan gemuk tidak berani menyembunyikan informasi apapun. Hidupnya ada di tangan King Sui jadi dia berkata, klan Tai dan klan Zhu hampir sama. Saya tidak yakin tentang Jiklan. King Sui duduk di sana, mengetuk pelan sandaran tangan kursi. Jiklan Jenderal Manor, setidaknya adalah klan terpencil dan itu harus sama untuk Zuklan dan Taiklan. Tidak heran Zhu Yanglong berani menjadi sombong. Tidak hanya di negara umum, dia akan memiliki hak untuk menjadi sombong bahkan di benua Green Cloud. Namun, seharusnya ada senior yang memperingatkannya untuk tidak meninggalkan General Country. Biasanya, tidak ada seorang pun di General Country yang akan melawannya, dan bahkan jika sesuatu terjadi, mereka akan dapat tiba dalam waktu singkat untuk menangani situasi. Jenderal Manor masih cukup yakin dengan kemampuan mereka. King Sui tidak ingin ada penundaan dalam perjalanannya, dia juga tidak berpikir untuk membunuh semua orang ini sepenuhnya. Tentu saja, itu juga akan tergantung pada bagaimana pihak lain bereaksi. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Setelah 30 menit, serangkaian langkah kaki terdengar dan lebih dari 10 orang muncul. Kali ini, King Sui mengunci pandangannya pada pria tua yang memimpin. Kaisar bela diri awal. King Sui juga tercengang. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai berdasarkan penampilan saja. Sepertinya bukan karena orang-orang dari benua lain tidak ingin mendominasi di sini, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa melakukannya. Tidak perlu pembudidaya atau klan yang kuat untuk datang ke benua Green Cloud untuk mendominasi. Dan jika orang dengan kemampuan biasa-biasa saja datang, mereka akan mati dalam kematian yang tidak diketahui. King Sui tercengang. Dia melihat pria tua di depan yang mengenakan pakaian putih. Orang tua itu berambut seputih salju, berjanggut, alis panjang, dan matanya tampak sangat tegak. Kalian pasti dari Istana Surgawi. Izinkan saya meminta maaf atas nama Jenderal Manor karena telah menyinggung kalian. Orang tua yang memimpin membungkuk dan berkata kepada King Sui. King Sui tercengang oleh tindakan mendadak lelaki tua itu, dan begitu pula orang-orang lain dari Jenderal Manor. Orang-orang ini berasal dari Istana Surgawi. Saat ini, berita tentang Istana Surgawi telah menyebar sangat jauh, terutama tentang patriark muda yang mereka miliki. Zhu Yanglong memandang King Sui dengan bingung. Dia mungkin merasa ingin mati sekarang. Dia tidak menyangka akan menemukan seseorang dari Istana Surgawi. Istana Surgawi adalah salah satu kelompok yang telah diperingatkan oleh klannya agar tidak menyinggung perasaan. Mengapa kakeknya tiba-tiba menyerang mereka? Apakah itu karena amarah atau apakah itu kelalaian? Zhu Yanglong benar-benar kehilangan semua harapan. Kultivasinya hilang dan kakeknya sudah meninggal. Kali ini, dengan masalah yang dia hadapi di Jiklan mungkin tidak akan membiarkannya pergi juga. Kamu bisa mengambil keputusan. King Sui menatap pria tua itu dan bertanya dengan tenang. Saya Ji Wutong. Saya di sini untuk mewakili Jenderal Manor untuk berbicara dengan Anda. Aku pasti akan membuatmu puas.
Ucap orang tua itu memandang King Sui dan tersenyum. Oh, General Inn ini milik General Manor kan? Suruh dibongkar besok. King Sui melihat ke General Inn dan kemudian ke orang tua itu sebelum berbicara. Mulut Ji Wutong bergerak-gerak. Tuan, menurutmu apakah kita bisa mencari cara lain? Beberapa orang ini membius saya dan memiliki niat jahat untuk wanita saya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Energi roh kuat King Sui menekan Ji Wutong. Ji Wutong adalah kaisar bela diri awal. Mengesampingkan fakta bahwa kemampuannya sangat jauh dari King Sui, bahkan ketika King Sui masih di levelnya, energi rohnya telah jauh melampaui Ji Wutong. Saat ini, Ji Wutong tidak bisa bergerak karena tekanan dari energi roh King Sui. Ji Wutong tercengang. Dia awalnya mengira bahwa pemuda ini juga merupakan kaisar bela diri awal. Bagaimanapun, King Sui masih terlalu muda. Tanpa disadari, lapisan keringat muncul di wajahnya. Karena Istana Surgawi adalah sekte terbesar di benua Green Cloud dan juga karena Zhu Yanglong adalah orang yang salah, dia meminta maaf karena dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Selain itu, Jenderal Manor selalu tidak menonjolkan diri. Tiba-tiba, King Sui menarik auranya. Orang tua itu menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawa kembali beberapa orang ini dan hukum mereka sesuai dengan aturan klan. Tetua Ji, jangan bunuh aku. Ucap Zhu Yanglong dibawa pergi di tengah-tengah tangisannya yang keras. Bahkan mayat Zhu Sui dibawa pergi. Ji Wutong kemudian dengan hati-hati berkata dengan suara lembut kepada King Sui, Tuan, apakah Anda masih memiliki instruksi lain? Oh, menurutmu ini cukup. King Sui mengangkat alisnya dan melihat ke arah lelaki tua itu. Ji Wutong sekarang memiliki kebencian yang besar terhadap Zhu Clan karena telah menyinggung orang yang begitu kuat. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Untuk berpikir bahwa mereka berani memiliki niat jahat pada wanita pria ini. Mereka benar-benar pantas mati. Wanita dari orang-orang kuat tidak bisa disentuh. Dia tahu bahwa banyak hal tidak akan diselesaikan dengan mudah dan hanya memikirkan hal ini saja yang menyebabkan wajahnya jatuh. Tidak, silakan. Aku akan menjanjikan apapun padamu. Ji Wutong tahu bahwa apapun yang akan terjadi, dia harus mengakomodasi keinginan pemuda ini. Berapa banyak anggota Zhu Clan yang ada di General Manor? King Sui bertanya. Tubuh Ji Wutong sedikit gemetar sebelum dia berkata, lebih dari 100. Tapi Zhu Sui ada di peringkat ketiga dan hanya ada 2 orang di cabangnya. Dia sudah mati, dan sekarang, Zhu Yanglong juga lumpuh. Katakan padaku mengapa Jenderal Manor masih ada di benua Green Cloud yang malang. King Sui menatap Ji Wutong dan bertanya dengan lembut. Biarkan saya menjawab pertanyaan Anda. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tampak jelas seolah-olah orang itu berada tepat di sebelahnya. Namun, King Sui tahu bahwa orang itu masih lebih dari 1000 li darinya. Namun, dalam 3 napas waktu, seorang lelaki tua berjalan dari tangga. Dia memiliki rambut hitam, janggut putih, alis putih, dan tatapannya tampak baik namun cerdas. Dia mengenakan pakaian putih dan tongkat naga berkepala 2 digantung di lengannya. Ketika King Sui melihat lelaki tua itu, dia tiba-tiba berdiri, auranya terangkat secara maksimal. Tanpa disadari, palu Dewa Petir Bintang Valet sudah ada di tangannya. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan ketiga wanita itu. Tidak disangka Jenderal Manor memiliki monster tua untuk mendukung mereka. 4000 bintang. King Sui terutama khawatir tentang orang-orang di belakangnya dan juga heran dengan kultivasi lelaki tua itu. Ini adalah orang terkuat yang pernah ditemukan King Sui dan itu ada di benua Green Cloud. Bagaimana mungkin dia tidak heran? Leluhur tua, kalian bisa pergi. Saya yakin King Sui tidak akan menghentikan Anda. Tidak ada yang diizinkan masuk. Suara lelaki tua itu tenang dan ramah, bahkan bisa menenangkan detak jantung mereka yang tidak menentu. King Sui, kami akan meninggalkan Anda untuk mengobrol dengan tuan tua ini dan kami akan kembali dulu. Chang Hai Mingyue tersenyum dan berkata pada King Sui. Baik, King Sui mengangguk.
Ketiga wanita itu menyapa lelaki tua itu, dan melihat bahwa dia tidak bermaksud jahat, mereka kembali. Itu karena mereka tahu bahwa meskipun mereka akan mulai bertarung, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Kehadiran mereka hanya akan menyebabkan King Sui terganggu. Orang tua itu menemukan tempat duduk dan duduk. Anak-anak muda hari-hari ini sangat tangguh. Orang tua ini tidak merasa bahwa dia adalah lawanmu, ucap orang tua itu. Tuan, Anda terlalu rendah hati. Penampilanmu membuatku sangat terkejut. Untuk berpikir bahwa masih ada eksistensi sekuat dirimu di benua Green Cloud, ucap King Sui duduk secara bertahap, tidak melepaskan palu dewa petir bintang violetnya. Tongkat naga berkepala dua adalah senjata orang tua itu. Nak, tidak perlu gugup. Saya tidak pernah berpikir untuk memulai perkelahian. Izinkan saya menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa benua Green Cloud dapat memelihara karakter iblis seperti Anda. Saya berbesar hati melihat ini. Ini benar-benar berkat dari benua Green Cloud. King Sui agak bingung, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mendengarkan dengan tenang. King Sui tidak tahu nama lelaki tua ini. Namun, tidak masalah apakah dia tahu namanya atau tidak. Nama hanyalah sebutan. Orang tua itu menatap King Sui dan tersenyum. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, sebenarnya setiap benua diawasi oleh kekuatan hebat yang mempertahankan dan melindungi benua itu. The General Manor adalah contohnya, bagaimanapun, ini adalah satu-satunya yang tersisa. Hati King Sui bergerak, tidak heran tidak ada yang datang untuk mendominasi benua Green Cloud. Dia tidak menjawab tetapi mendengarkan dengan tenang. Dia tahu bahwa kata-kata lelaki tua berikutnya akan sangat penting. Benua tengah sangat kuat karena banyaknya pasukan penjaganya. Benua Green Cloud hanya memiliki General Manor sendirian saat ini. Ini juga alasan mengapa benua Green Cloud lemah. Setiap pasukan penjaga memiliki warisannya sendiri. Hanya dalam keadaan yang sangat sedikit warisan akan dihentikan. Jadi, pasukan penjaga juga dikenal sebagai klan penjaga atau klan waris, ucap orang tua itu. Mengapa mereka disebut klan penjaga atau klan inheritor? Mungkinkah jenis kekuatan ini hanya bisa diturunkan dalam klan? King Sui bertanya kapan dia memikirkan sekte itu. Bentuk sekte sebenarnya juga bentuk klan. Ada juga banyak klan dalam sekte. Dengan kata lain, itu adalah klan kecil yang digabungkan menjadi klan besar. Atau beberapa klan besar bergabung bersama. Itu sebenarnya masih sebuah klan. Tawa lelaki tua itu membuat orang lain merasa bahwa dia sangat baik hati. King Sui juga berpikir begitu. Dia sebelumnya telah mendengar dari lelaki tua itu bahwa Jenderal Manor adalah satu-satunya pasukan penjaga yang tersisa di benua Green Cloud. Ini berarti dulu jumlahnya lebih banyak. Apakah benua Green Cloud kuat di masa lalu? Dia bertanya. Semua 9 benua dulu sama. Tapi benua Green Cloud berangsur-angsur menurun. Penurunannya tak terhentikan, menyebabkannya akhirnya menjadi benua terlemah. 4 benua lainnya menjadi eksistensi yang lebih kuat sementara 4 lainnya dari 5 benua menjadi independen, ucap orang tua tersebut. Apakah kamu tahu lokasi 4 benua? King Sui sangat ingin tahu tentang arah 9 benua tetapi dia tidak pernah menemukan orang yang tepat untuk menanyakannya selama ini. Ada legenda yang disebarkan oleh beberapa orang, mengatakan bahwa mereka ada di angkasa. Pada kenyataannya, 4 benua lainnya sangat luas dan berada di sekitar kita. 5 benua kita tidak hanya dikelilingi oleh 4 benua lain tetapi juga terisolasi, ucap orang tua tersebut. Apa maksudmu salah satu dari 4 benua lainnya dapat dicapai dengan melewati Laut Selatan, Pegunungan Binatang Raksasa, Pegunungan Penetrasi Langit, Laut Timur atau Ladang Es Kutub? King Sui bertanya dengan heran. Pintar. Tapi sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang melewatinya. Sudah lama sekali apakah ada orang yang benar-benar melewatinya atau tidak telah menjadi legenda itu sendiri. Di antara binatang buas kuno di Laut Selatan, legenda mengatakan bahwa naga laut yang menakutkan ada di perairan itu. Tidak perlu membahas lebih lanjut bahaya yang mengintai di pegunungan raksasa jauh di pegunungan binatang raksasa.
Ada binatang buas yang sunyi, gelombang binatang buas, serangga beracun dan rumput beracun. Tidak perlu membawa laut timur dan pegunungan penetrasi langit. Di belakang benua suci utara Lu adalah ladang es kutub. Legenda mengatakan bahwa ada binatang es yang tangguh, semacam monster es, yang memenuhi langit dengan salju. Itu sangat menakutkan sehingga orang lebih suka melewati Laut Timur dan Laut Selatan daripada mencoba melewati Polar Ice Field. Terlepas dari lokasinya, itu akan selalu melintasi langit. Langit sebenarnya adalah keberadaan yang paling menakutkan, ucap orang tua itu. Apakah kita dapat mencapai 4 benua lainnya dari benua suci utara Lu? King Sui berpikir sebelum dia bertanya. Kemungkinan dia bertemu seseorang yang memiliki pengetahuan tentang masalah ini sulit didapat, oleh karena itu King Sui memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Iya, tetapi disarankan agar Anda memiliki kekuatan yang sangat kuat sebelum Anda mencoba melakukannya. Ada teknik formasi kuno, hanya mereka yang memiliki kekuatan hebat yang dapat menggunakannya dan mampu menahan invasi apapun selama proses tersebut. Pria tua itu berkata dengan pasti. Jadi, kekuatan apa yang dibutuhkan untuk menopangnya? King Sui berpikir sejenak sebelum berbalik ke arah pria tua itu. Kekuatan yang melebihi 5.000 bintang. Apakah ada makhluk dengan kekuatan lebih dari 5.000 bintang di 5 benua? King Sui tidak terkejut dan terkejut dengan jawaban lelaki tua itu karena dia telah mendengar bahwa tidak ada makhluk dengan kekuatan lebih dari 5.000 bintang di 5 benua sebelumnya. Kekuatan yang bisa dipamerkan di 5 benua ini paling banyak 5.000 bintang. Tapi kekuatan fisik seseorang bisa melebihi 5.000 bintang. Namun, kekuatan destruktif yang dilepaskan mereka paling banyak hanya akan menjadi 5.000 bintang. Orang tua itu memandang King Sui, tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketidaksabaran saat dia menjelaskan detailnya kepadanya sedikit demi sedikit. King Sui merasa nyaman setelah dia mendengar jawaban lelaki tua itu. Selama dia bisa mengumpulkan kekuatannya sehingga mencapai 5.000 bintang, dia tidak akan terkalahkan di 5 benua ini. Dia kemudian bisa pergi ke gerbang iblis dan punggung bukit singa. Dia bahkan bisa mengunjungi 4 benua lainnya. Pria tua, apakah tidak ada cara lain untuk bepergian ke 4 benua lainnya? Melewati Laut Selatan, Laut Timur dan sebagainya juga bisa membawamu ke sana. Anda juga dapat melewati formasi besar kuno benua suci Lu setelah kekuatan Anda melebihi 5.000 bintang. Juga dikatakan bahwa ada cara lain, yang melibatkan harta karun legendaris seperti penguasa yang menyusut dan pengukur langit. King Sui tercengang ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Harta karun itu tidak mudah ditemukan dan dia sedang memikirkan 9 sepatu benua sekarang. 9 langkah benua dapat dinaikkan beberapa level lagi. Dengan itu, King Sui merasa bahwa tidak mungkin melintasi tempat-tempat seperti Laut Selatan. Tetapi tentu saja, akan sulit untuk menaikkan sepatu bot itu beberapa tingkat saat ini. Perjalanannya terlalu jauh dan rutenya terlalu berbahaya. Yang terpenting, tidak ada yang tahu berapa lama perjalanan ini. Karenanya, dia tidak pernah mempertimbangkan metode ini sama sekali. Orang tua, bisakah formasi besar kuno itu digunakan kapan saja? Bisakah saya kembali setelah saya pergi? Ucap King Sui memikirkannya. Dia tidak yakin apakah dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Formasi besar kuno dijaga oleh klan penjaga dari benua suci utara Lu. Itu hanya dapat diaktifkan setiap 5 tahun sekali dan aktivasi berlangsung sehari. Setiap orang hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Ini berarti akan membutuhkan 5 tahun untuk kembali lagi setelah Anda pergi ke sana, ucap orang tua itu terkekeh. King Sui tidak bisa membaca suasana hati lelaki tua itu. King Sui merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kalau tidak, pasti akan ada banyak orang yang datang dari sisi itu. Tampaknya orang-orang dari 4 benua lain tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan karena kekuatan mereka akan melemah menjadi 5.000 bintang jika mereka datang. Jika seseorang kebetulan diawasi oleh musuhnya, mungkin saja orang itu akan mati di sana. Terima kasih banyak karena sudah memberitahuku begitu banyak.
King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu melambaikan tangannya, ini bukan rahasia. Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu masih akan mengetahuinya segera di masa depan. Tentang klan Su, orang tua itu memandang King Sui. Terserah kamu, tidak apa-apa selama mereka berhenti menggangguku. King Sui tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Sui sudah mati, Zhu Yanglong lumpuh. King Sui juga berhenti mempertanyakan apa yang telah terjadi antara Zhu Clan, Ji Clan dan Tai Clan. Itu masalah pribadi mereka dan dia tidak tertarik. Maka orang tua ini akan berterima kasih atas bantuan Anda. Bagaimana keadaan keluarga Anda? Orang tua itu bertanya perlahan, seolah-olah dia memulai obrolan biasa. Kakak perempuanku akan menikah beberapa hari lagi. Ini akan diadakan di negara Yanjiang. Jadi, saya datang lebih awal untuk mempersiapkan, ucap King Sui tersenyum. Ini juga bukan rahasia. King Sui merasa bahwa dia pasti akan terlibat dengan Jenderal Manor ini di masa depan karena itu adalah klan penjaga dari benua Green Cloud. Oh, selamat, adik kecil. Anda juga tidak perlu memanggil saya orang tua. Jika Anda tidak keberatan dengan kesombongan saya, Anda bisa memanggil saya sebagai kakak. Orang tua itu berkata sambil tersenyum terus terang. King Sui ragu-ragu sejenak. Mereka yang memiliki suara di benua utama didasarkan pada kekuatan. Usia tidak berarti apa-apa. Terutama berdasarkan hubungan seperti inilah yang diprioritaskan berprestasi. Dia tersenyum dan memandang orang tua itu, kakak. Haha, baik, ayo pergi ke sana dan minum. Orang tua dan King Sui berjalan ke tangga dan duduk di sisi lain. Orang tua itu bertepuk tangan dan segera, seorang pelayan datang, sajikan kami anggur dan hidangan terbaik yang Anda miliki di sini. King Sui sudah mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah Ji Yunlang. Dia adalah leluhur dari Jenderal Manor dan berusia 500 tahun ini. Dia pada dasarnya tidak lagi peduli dengan urusan Jenderal Manor. Sangat normal bagi beberapa orang boros untuk muncul di antara generasi muda. Tapi aturan di Ji Clan sangat ketat. Sebagian besar pemboros ini pada dasarnya dari klan Zhu dan klan Tai. Klan pewaris ini diteruskan ke klan Ji. Seharusnya hanya ada satu dari mereka dari setiap generasi. Jenis warisan ini mirip dengan Bloodline Inheritance. Biasanya ada satu atau dua anggota Blood Awakening di antara keturunan Bloodline Inheritance. Sementara klan pewaris dan warisan darah sebenarnya sangat mirip. Satu atau dua keturunan yang luar biasa akan muncul di antara mereka. Kekuatan mereka akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan mereka pasti akan menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa klan penjaga semuanya memiliki warisan garis darah pada kenyataannya. Namun, Bloodline Inheritance dari klan tersebut biasanya melibatkan hal-hal seperti Golden Bloodline dan Violet Golden Bloodline. Terakhir, Ji Yunlang mengundang King Sui ke kediaman umum. Namun, King Sui menolak dengan sopan. Ji Yunlang juga tidak memaksanya karena dia tahu bahwa King Sui masih memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Karena itu, dia pergi. King Sui bergegas melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya. Tidak ada yang menyebutkan apapun tentang kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Jadi, King Sui dengan santai menjelaskannya. Tentu saja, dia juga menyebutkan klan penjaga, menyebabkan semua orang menghela nafas dengan takjub. Di masa lalu ketika kultivasi mereka lemah, orang-orang di sini pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menemukan semua masalah ini. Bahkan Di King, yang dibesarkan di klan Di, tidak pernah mengetahui informasi semacam itu. 2 hari kemudian, King Sui dan yang lainnya tiba di kota Yan. Ketika klan Guo mengetahui berita ini, mereka maju untuk menyambut mereka dari kejauhan. Klan Guo sangat gembira melihat begitu banyak dari mereka telah datang. Jelas bahwa klan King menganggap mereka sangat serius. Guo Polu, serta kepala klan, dan lelaki tua dari klan Guo menyapa semua orang dengan senang hati. Guo Polu melihat wanita yang dirindukannya siang dan malam. Saat dia bersikap sopan kepada tamunya,
dia mencuri beberapa pandangan ke King Ching di antaranya. King Sui awalnya berencana untuk tinggal di sebuah penginapan yang terletak di suatu tempat di dekat kediaman Guo. Tetapi klan Guo tidak mengizinkan mereka melakukannya dan bersikeras bahwa mereka tinggal di kediaman Guo. Dia tidak memaksa lebih jauh karena ada banyak kamar di kediaman Guo dan tidak banyak orang di klan Guo. Saat itu, orang-orang dari kota Yan sudah tahu bahwa putra satu-satunya klan Guo tergila-gila dengan wanita muda Yan klan yang ditakdirkan. Hanya karena King Sui tampaknya lebih kuat di kemudian hari, dia bisa membawa King Ching bersamanya. Seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa kekuatan King Clan telah meroket. Perbedaan antara klan Guo dan klan King tumbuh dan dia menjadi semakin tidak layak untuknya. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang King Clan. Bagaimanapun, King Ching dan Guo Polu tidak bertunangan sejak awal. Karenanya, mereka juga tidak dianggap tidak tahu berterima kasih. Tetapi mereka tahu bahwa Guo Polu tergila-gila. Setelah bertahun-tahun, klan King sekarang telah menjadi penguasa istana surgawi. Hampir semua orang merasa bahwa itu benar-benar tanpa harapan, terutama ketika klan Guo pergi untuk melamar pernikahan setahun yang lalu dan malah disuruh menunggu kembalinya King Sui untuk mendapatkan jawaban. Pada titik ini, semua orang merasa bahwa ini hanyalah alasan. Bahkan klan Guo juga berpikir begitu, tetapi mereka tidak dapat mengubah pikiran Guo Polu. Guo Polu sangat senang saat ini, meskipun sebelumnya dia sangat gugup. Dia tidak yakin apakah King Ching bersedia menerima lamarannya sejak awal. Dia hanya berbicara sedikit dengan King Ching setahun yang lalu ketika dia pergi untuk melamar. Dia sangat pendiam. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia bukan lagi wanita yang lembut di antara salju. Dia senang dia lebih ceria dari sebelumnya. Dia lebih sering tersenyum dan juga terlihat sangat ramah padanya. Meskipun dia pergi untuk mengusulkan pernikahan, dia tidak cukup berani untuk menanyakan apapun sampai berita kembalinya King Sui telah tiba dari King Clan nanti. Dia merasa bahwa dia mungkin berhasil juga. Kalau tidak, alasan itu memang alasan yang sangat bagus. Ketika semuanya akhirnya diputuskan, baru kemudian dia berani berbicara dengan gembira kepada King Ching. Percakapan mereka mengalir dengan sangat alami, tidak seperti sebelumnya ketika dia sangat pendiam. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui telah membuatnya takut. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.